Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat podcast Suara Rinjani yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada kesempatan ini dan pada kesempatan ini di samping kita ada Pak Dr. Muhammad Saleh sebagai pengamat politik NTB. Selamat malam, Pak. Malam. Hai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Suasananya lagi mendung atau lagi cerah ini? Abu-abu. Abu-abu. Baik, sahabat podcast Suara Jani, pada malam hari ini kita akan mencoba berdiskusi dengan pengamat politik kita terkait dengan pemerintahan Smart ya. Pemerintahan Smart ini yaitu pemerintahan, Bapak Bupati Haji Muhammad Hairul Warisin dan Haji Edwin Hadiwijaya yang mengangkat atau membawa jargon SMART, yaitu sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan. Nah, ini mungkin yang kita akan mencoba berdiskusi dengan pengamat politik kita, bagaimana pandangan Pak Saleh ini terkait dengan pemerintahan SMART ini, apakah karena menurut eh, konferensi pers yang dilakukan waktu serah terima dulu pada bulan Februari itu bahwa tidak ada namanya program 100 hari, tidak ada namanya program eh, berapa hari, yang penting bekerja untuk rakyat. Nah, Iya. tentunya pemerintahan ini yang efektif harusnya seperti apa? Nah, itu mungkin dulu, Pak. Iya, saya kira gini, karena kita bicara di Indonesia ya, dengan Mhm, sistem pemilu yang secara gradual gitu, mhm, lalu kemudian potensi orang berubah setiap 5 tahun sekali itu besar, ya, sehingga memang strategi politiknya adalah pada untuk setiap calon itu mhm, akan menyampaikan atau memiliki jargon-jargon yang, nanti akan iya, iya, memperkenalkan dirinya dan itu akan menjadi mindset ya, membangun, mindset buat masyarakat. masyarakat. Nah, terutama misalnya kita tadi bicara misalnya di Lombok Lombok Timur itu Timur, ya, ada Smart gitu ya. mhm, Nah, strategi itu penting untuk mereka gitu ya, iya, iya, dalam rangka menarik menarik simpati, simpati ya. masyarakat. Nah, kemudian dalam konteks, kehidupan pemerintahan yang, Pemerintahan, sesuai dengan ketentuan bahwa, visi misi calon bupati itu atau visi misi bupati yang akan dan sedang, berkuasa itu mhm, tidak boleh bertentangan dengan RPJM, RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, iya, RPJMP, Lombok Timur. iya, Dia harus, selaras ya? selaras. Mhm, Karena apa? Karena visi misi itu akan menjadi dokumen daerah. daerah, Yang itu oke, nanti akan menjadi program 5 tahunan mereka, oke, jangka jangka menengah mereka itu. efektifnya seperti itu Nah, harusnya, harusnya seperti itu. oke, Nah, sehingga, tidak kemudian, visi misi itu dibangun serampangan, ya. oke, Dia base data, lalu mhm, kemudian dia harus continuable gitu ya, iya, berkontinuitas gitu ya. kontinuitas betul, Dia tidak boleh, stuck gitu ya, tidak boleh berhenti dalam satu visi, mhm, calon tertentu, tapi dia terus, berkelanjutan. oke, Karena memang, eee, warga itu punya hak namanya hak pembangunan berkelanjutan, berkelanjutan, ya. Sehingga memang itu harus dilakukan secara terus-menerus oleh mhm, siapapun yang menjadi calon dan juga siapapun yang berkuasa berkuasa ya, di satu satu daerah, dan seperti itu. kalau kita, lebih mengerucut ke pemerintahan sekarang ini yang disebut SMART ini, Pak Saleh, ada program atau kegiatan yang dilakukan yang sangat boleh dikatakan booming kemarin di Mhm, pemerintahan Smart ini yang awalnya adalah langsung menggelontorkan, bansos ya, yaitu iya, sekitar iya, 40 miliar kepada masyarakat mhm, dengan berbagai, dalih. Ada yang iya, mengatakan bahwa itu adalah mengatasi inflasi, ada juga itu adalah program. Tapi dalam konteks, tadi itu, yang efektifnya itu harus terencana. iya. Nah, melihat itu bagaimana? Apakah ini program dadakan, simsalabim, atau memang sudah terencana itu?
Jadi begini, dalam sistem penganggaran negara Mhm, itu setiap anggaran itu kan ditetapkan pada tahun sebelumnya. tahun sebelumnya, Jadi oke, logikanya, penganggaran tahun 2025 ini sudah ada tahun 2024, 2004, November, Desember, gitu oke, ya, sehingga di-extend Januari 2025. 2025, Nah, pertanyaan pentingnya adalah sumber dana 50 miliar tadi, itu oke, apakah sudah akomodir, teranggarkan ya, dalam anggaran oke, di tahun 2024 24, itu? iya, Karena beliau belum berkuasa berkuasa, pada waktu belum itu, dilantik juga, belum dilantik. oke, Nah, pertanyaannya itu anggaran dari mana? dari mana? Pertama, Ya, itu pertama. Kemudian kalaupun dia revisi, revisinya itu kapan? Gitu kapan? ya. Oke, Nah, itu sehingga memang, dewan sebagai memiliki, fungsi pengawasan, budgeter ya, ya, dan sebagai pengawasan, budgeter dan pengawasan itu mestinya punya peluang untuk bisa melihat, menelisik ya, menelisik lebih heeh, jauh, dari mana, anggaran itu. muncul itu Kok pasti 40 miliar ya, 40 ya, dengan, berapa oke, ratus, berapa 2.000 sekian, 200 sekian ribu paket paket sembako gitu sembako, ya. Nah, saya kira, apakah kemudian itu sudah terencana atau dadakan, nah itu mungkin perlu, apa ya, oke. perlu penelaahan lebih jauh gitu ya. Artinya bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan Smart ini oleh Bupati Warisin dan Pak Edwin ini, bisa dikatakan bahwa ini harusnya terakomodir di situ Iya, sebenarnya. betul, harusnya Tapi ini terakomodir. apakah benar adanya di situ? Karena menurut Nah, informasi ini masih gonjang-ganjing, ini dewan juga masih masih iya, boleh dikatakan belum buka suara ini secara lantang ini. cuman begini, memang, saya lihat, situasi politik hari ini Mhm, di Lombok Timur itu, bupati dan, DPR-nya itu kan klop ya, klop ya, ya, oke. jadi Gerindra-Gerindra gitu. Jadi dan, Apa itu juga kelihatannya berpengaruh? ada pengaruh saya kira itu ya, kompromi politiknya kan di situ, Oh gitu. ya kompromi politiknya di situ. Nah, tetapi saya kira tidak semua partai Yo, kan juga, mendukung mendukung gitu ya, pada saat pilkada pada kan? saat pilkada. Artinya Oke, bahwa saya lihat juga kemarin itu kan ada beberapa partai yang juga agak bersuara gitu oke, ya, mhm, walaupun tidak lantang gitu iya, ya. apa sayup Iya, sedikit. sedikit. Jadi, ya memang pertanyaan sederhananya kalau tidak ada api, nggak mungkin ada asap gitu Oke, ya. Nah, itu artinya bahwa baik, mereka paham tentang anggaran itu. Ya, oke kalau kemudian itu diungkap mungkin ya itu bisa menjadi temuan atau bisa menjadi poin untuk mereka mendiskusikan gitu ya, oke oke, terhadap anggaran 40 miliar baik. tadi. Berarti seharusnya setiap pemerintahan apapun namanya itu, berkelanjutan ini harus itu hal yang mutlak ya? Iya, iya memang itu harus ya, karena itu RPJMP tadi Oke itu oke, dasarnya itu. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya baru, itu yang mhm, kreativitas dari yang baru, itu ya sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya sudah gitu ya. sebelumnya, Ya kalaupun dia misalnya, berkelanjutan, berkelanjutan mhm, itu pun dia tidak stagnan, tetapi stagnan, ada peningkatan ada gitu ya, step by step ya? ada step by Iya, step-nya, sehingga goal-nya itu kelihatan gitu kelihatan, ya, kelihatan. oke, Kalau dia kemudian, hanya berjalan gitu ya, mhm, yang penting jalan gitu jalan, ya, wah itu tidak tidak ada sesuatu yang menarik ya. iya, Jadi, ya landai landai-landai aja saja. gitu. Jadi apa yang menarik dari situ gitu ya. Oke, baik, Ya jadi, kalaupun ada istilah smart itulah, Smart smart itu ya smart-nya di mana di gitu mana? ya. Iya, Oke, kalau menurut pandangan Pak Saleh selama 3 bulan terakhir ini, iya, pemerintahan ini orang mengatakan mungkin ada yang 100 hari, kita iya. mengatakan 3 bulan terakhir ini, arahnya Lombok Timur di Samarinda di mana sih melihatnya? Ada ndak terencana dengan pola-pola kerja bupati sekarang ini? Iya, kalau menggunakan teori perencanaan tadi itu, Oke, 3 bulan pertama itu memang mestinya itu, perencanaannya mau apa gitu mau ya. apa? Ya karena, tidak mungkin action pada waktu itu sebenarnya ya, walaupun action mesti dipaksakan, Oke saya pastikan itu dipaksakan. oke, Mestinya perencanaannya seperti apa, lalu kemudian apa kelemahan dan mhm, okelah SWOT, minimal SWOT lah oke, gitu ya. Itu untuk kemudian dia, menjalankan, pemerintahan selama 1 tahun ke depan atau iya, 5 tahun ke depan. mhm, Nah, saya lihat ya, apa ya, itu belum 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 terekspos ya, karena untuk bagaimanapun juga publik akan menunggu itu, menunggu, menunggu, mengekspos bahwa, "Oh ya, dalam 1 tahun ini kami akan selesaikan ini, oke, tahun kedua kami akan selesaikan ini."
tahun mhm, ketiga kami realisasikan, sehingga nanti tahun kelima akan clear clear semua tadi program, itu. oke, Nah, itu belum muncul, belum itu muncul, belum muncul. Nah, kita kita menunggu itu. oke, Ya, jadi 3 bulan ini kita menunggu, mhm. apa sebenarnya action yang mau dilakukan oleh, bupati dan wakil bupati ini. Kalau hal-hal yang program yang kemarin kita melihat apalagi sekarang ini kan ada juga sedang diverifikasi nih, kalau Oh nggak ya, salah itu 20 miliar 20 itu ya? miliar untuk UMKM. Iya. Ini ini maksudnya di mana ini ya? Perencanaan ini apakah memang sudah sebelum dia dilantik sudah merencanakan itu atau gimana, Pak? Ya, logikanya sama tadi dengan 40 miliar itu sebenarnya. Mhm, Jadi, kalau itu menjadi sebuah perencanaan dan ini kan belum diskusi ya, iya, belum diskusi, ini masih dalam apa ya, verifikasi. verifikasi. Oke, Nah, sayup-sayup kita dengar itu gitu ya, mhm, bahwa verifikasi atau verifikator yang dilakukan itu, melibatkan tanda kutip ya, "tim sukses" gitu ya, oke, yang kemudian dia, mengarah kepada orang-orangnya tim sukses gitu oke, ya. Ya walaupun ini mungkin agak tuduhan gitu ya, tuduhan ya, tetapi, mestinya kan yang didata itu adalah UMKM yang sudah sudah, eksis ya, exercise oke, gitu ya, yang eksis. bukan yang Bukan yang baru. baru buat Ya, kalau buat baru buat surat surat keterangan keterangan desa dari desa itu kan baru itu, baru, ya. oke. Sementara yang kalau mestinya mereka punya basis data, itu Oke, UMKM kita di Lombok Timur berapa sih? mhm, Di kita 21 kecamatan, di iya, kecamatan ini berapa, di kecamatan ini berapa. berapa? Jangan-jangan mereka nggak punya data itu. Heeh, Ya, sehingga kemudian itu digunakan oleh tim sukses untuk mem iya, mem melakukan verifikasi me-backup baru. lagi ya, Ya, jadi membuat orang-orangnya UMKM gitu. baru gitu Oke, kan. Nah, itu bisa aja kecurigaan seperti itu. Nah, maka saya kira mhm, harus diperjelas oleh pemerintah ini bahwa UMKM di Lombok Timur itu berapa sih gitu ya. bablas ya. Yang sehat itu berapa sih, yang membutuhkan bantuan itu berapa sih. Nah, kalau itu tidak ada, Oke, ya apa, pikiran publik bisa masuk ke tadi gitu ya. hanya kepentingan Iya, kepentingan orangnya. orang tertentu saja gitu. Oke, berarti, Iya, ini belum belum kita melihat ini sih sebenarnya karena saya beberapa, desa saya coba temui masyarakat-masyarakat iya, ada berlomba-lomba iya, membuat surat keterangan ini. usaha itu Nah, ya. bahwa, akan diverifikasi lagi. Iya, iya, iya. Nah, seperti tadi deh yang dikatakan Pak Saleh tadi, apakah nih tim verifikatornya adalah orang-orang yang betul-betul punya kapasitas Iya, iya. atau hanya untuk mengakomodir kepentingan dirinya Heeh, sendiri orang-orang ini. Nah, ini melihat juga peluang ya? iya, itu sebenarnya kalau, pemerintah ini berjalan efektif gitu ya, Mhm, di situ DPR itu peluangnya untuk melakukan oke, kontrol secara kontrol lebih ya. ketat Iya, gitu kan. Karena pengawasan. tujuan kita adalah mereka ada di situ, Mhm, supaya ada kepastian kepada masyarakat masyarakat, gitu ya, oke. bahwa program itu memang untuk yang Betul-betul. betul-betul gitu Iya ya, iya. bukan untuk kepentingan politik sesaat. Mhm, Nah, ini kalau itu yang terjadi, kita bayangkan bahwa itu tidak akan bisa berkelanjutan. berlanjutan. Kan Oke. tujuannya ini kan satu dia menciptakan lapangan Apa kerja kerja? sebenarnya, Ya, men meni membantu, membantu orang oke, yang, masyarakat yang masyarakat yang punya usaha. punya usaha gitu Heeh, kan. Nah, itu perlu perlu diperjelas itu, iya. ya Ini perlu program diperjelas bagus ya. sebenarnya ya. Ya, kita itu bagus ya, Ya, bagus. Cuma lagi-lagi tadi, bagaimana program yang bagus ini benar-benar, direncanakan by yang benar this ya? ya, by Iya, by by data data ya, by ya? data yang Mhm, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak oke. dibuat-buat gitu ya, tidak Iya, dibuat-buat. sempet Coba tanya sekarang, berapa UMKM Lombok Timur coba? oke oke. Yang kondisinya, perlu bantuan Bantuan berapa, berapa, yang yang sehat, sehat berapa, yang sakit yang benar-benar sakit sakit. lagi berapa, gitu kan. Berarti ini kan masih memang, program raba-raba dan Ya, mencoba untuk memberikan, iya, saya mampu ja loh memberikan ini jangan bantuan. sampai kita trial and error gitu kan. Ini udah nggak waktunya, Udah waktunya, udah oke nggak oke. waktunya Oke seperti oke. itu. Ya, Jadi karena itu harus uang memang uang uang rakyat rakyat ya, ya? ya Oke uang oke. rakyat yang digunakan. Harusnya betul-betul di-mapping ya Iya, perencanaannya supaya arahnya jelas jelas, tadi. Nah, ini yang kita melihat program-program yang bagus harus di-mapping dengan benar juga betul betul. gitu. Nah, sekarang kalau tidak salah ini program Pada Bupati porang Samad juga ini itu ya, itu ada 25 25. item ini. Hmm, Nah, ini harus di-mapping yang benar nih. betul. Nah, artinya sekarang, apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini untuk benar-benar tercapai dengan janji politiknya itu? Jadi gini kan, kalau dalam sistem lagi-lagi kita soal perencanaan pembangunan, Mhm, salah satu instrumen pentingnya itu ada Renstra, Renstra, ya, oke, rencana strategis, pemerintah. mhm, Di setiap tahun itu ada Renstranya. iya, Nah, di Renstra itu harus benar-benar, jelas terukur indikator yang dipakai indikator, itu apa. oke,
Sehingga dalam jangka waktu 1 tahun, mhm, apa targetnya, lalu bagaimana mencapai target itu, oke, gitu. Sehingga, dengan Renstra tadi itu kita bisa baca, Lombok Timur mhm, ini mau apa mau sih apa? sebenarnya itu ya. Mau apa Oke, sebenarnya seperti, 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun ke depan itu mau sampai apa? 5 tahun ya, Iya, seperti terutama? apa. Heeh, Nah itu yang bisa kita ukur gitu ukur ya. ya? Di samping itu juga memang, kita berharap ada kontrol yang lebih tadi ya, Mhm, ada dari pengawasan yang lebih kuat baik dari terutama dari wakil oke, kita dari gitu ya, dewan ya? dewan kita. Heeh, Jangan sampai mereka iya-iya saja gitu ya. oke, Jangan sampai mereka hanya apa, apa ya, mengiyakan apa yang menjadi, keinginan, keinginan bupati iya, gitu ya. Itu juga saya pikir penting itu, dewan kita itu harus, punya bersuara bersuara lantang. lantang ya? Karena mereka kita Oke, bayar dia untuk bersuara, berusaha, ya. Jadi bukan untuk iya saja, gitu ya. oke. Menarik ini untuk iya saja, tapi memang seperti yang, Pak Saleh sampaikan tadi, saudara podcast Sorenjani memang karena linier ini, Iya program pusat sampai daerah ini kayaknya satu ini. iya Apakah iya. itu yang membuat program kita di Lombok Timur juga landai, Pak? Iya, saya curiga gini, Nah, Gibran itu wakil bupati wakil presiden kita presiden, pernah ngomong. ya. Jadi kepala daerah itu nggak boleh punya visi misi. Jadi, jangan sampai Lombok Timur terkena imbas itu, gitu Oh ya. gitu, Jadi, seolah-olah itu, wah ini kita semua bodoh dibuatkan gitu. heeh, Jadi, visi misi nggak boleh orang daerah itu punya dalam visi misi. oke, Yang punya visi misi itu adalah presiden, wakil negara, presiden, oke, gitu. Nah, kalau itu logikanya, ya udah nggak mhm, usah ada kepala daerah kita pilih gitu ya, pilih, nggak usah. seperti dulu aja Jadi ya kembali udah kembali ke ini ke aja, pilihan dewan. pemilihan dewan saja gitu ya. Nah ini sebuah challenge ya, Heeh, tantangan buat Iron mhm, Edwin ini, untuk bagaimana ke depan dia itu bisa apa ya, membalikkan gitu membalikan ya situasi. stigma Ya, gitu, jangan sampai kemudian, mhm, kita apa, menciptakan jargon-jargon tadi, tapi itu hanya sebatas jargon gitu ya. Dia pepesan tidak kosong, iya, pepesan kosong, oke, nggak ada isinya. mhm, Nah, memang tantangan terbesarnya adalah kalau pemerintah ini hanya mengharapkan DAU, DAU, ya, dana betul, alokasi umum atau DAK ataupun DAK, dana alokasi khusus, itu memang ndak bisa nggak bisa berkembang. kembang ya, Karena sesuai pengalaman selama ini 60-70% mhm, anggaran itu habis untuk habis operasional, operasional, ya. Untuk biaya pokoknya operasional. Jadi oke, pembangunan itu paling hanya 20%. 20% Nah ini situasi, maka dia harus berpikir gimana menghasilkan ya, menghasilkan PAD, PAD, ya, untuk kemudian dia bisa berkreasi. Karena hmm, kalau hanya mengharapkan DAU itu nggak bisa nggak berkembang, bisa berkembang. oke, Ya kalau dia mau selangit, dia punya punya apa, program, visi program, misi, wah itu program ini saja iya itu, iya iya, terstruktur gitu ya, terstruktur, terstruktur. pemanis, Iya bicara mungkin. iya Oke, jadi sehingga memang ya apapun mungkin, suka tidak suka kita lihat, memang dari struktur pemerintahan sekarang ini memang lebih sering linier ini antara eksekutif sama legislatif, termasuk salah satunya adalah iya Lombok iya. Timur. Ya memang, apa program pemerintah Mhm, itu kan, basisnya kan Beceng, by budgeting. Nah, budgeting ini itu kan, mhm, ada mekanisme iya iya, ininya ya, mhm, pembentukannya, pengaturannya. Baik kalau kemudian dia revisi, revisi itu juga jelas ada normanya, normal, ya oke, aturannya seperti apa itu jelas. mhm, Jadi tidak sembarangan memang, itu untuk mengubah ya? direvisi, itu mengubah Oke, nggak sembarang. Maka, eee, seringkali itu, di setiap, penganggaran mhm, itu kan bisa dirubah dia 2 kali ya, oke, pertama sama mhm, kedua, kemudian kalaupun ada perubahan itu paling, di tengah-tengah itu ya antar di internal organisasi saja. organisasi, iya, Kalau dia lintas, lintas dinas dinas, itu nanti ceritanya lain, ya beda, itu harus lebih lebih panjang cerita, oke, kalau anunya, apa namanya, perbaikannya gitu. oke, Nah sehingga sekali lagi bahwa semua itu berbasis budgeting. budgeting. Nah sekarang ini kita tahu misalnya di Lombok Timur ini kan ada berapa partai, ada 9, Yang punya yang punya kursi, kursi kan berapa kita punya dari pusat, ada eee, 9 di ada pusat, 9 ya. iya, Nah artinya bahwa partai-partai ini, juga harus berperan ya mhm, untuk kemudian mereka juga punya, apa namanya, program-program yang pro rakyat pro tentunya, rakyat ya, ya. oke, Karena bagaimanapun juga partai ini juga dipilih gitu ya. mhm,
anggota dewan yang dipilih Oke, untuk, menyuarakan apa, suara suara rakyat. rakyat ya. Tapi kalau Oke, dia diam saja, ya apa gunanya nggak ada digaji gunanya sama itu kan. rakyat. Iya, Oke, tentunya memang ini yang kita harapkan nanti program-program yang sebenarnya ini bagus ini ya, iya, terkait dengan baik itu bantuan 40 miliar maupun 20 miliar itu, kalau di poin pertama di dalam program Smart ini adalah pemberian modal usaha. iya, 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 Jangan-jangan ini dia maksudnya, iya, betul. gitu loh, Usaha itu yang 20%, 20 juta, 20 juta itu. 20 miliar itu ya. Heeh, Ya, mungkin itu dalam rangka tadi sebenarnya. Tadi kan kita berharap itu menjadi modal untuk menciptakan lapangan memang kerja, kerja, itu satu. membantu Membantu UMKM UMKM, itu. ya Nah, menyehatkan yang sakit. iya, intinya bahwa dengan adanya apa ya, apa, transaksi ekonomi berjalan, ya Mhm, maka itu akan menghasilkan pendapatan masyarakat semakin baik, oke, transaksi ekonomi di daerah itu semakin baik. Nah, mhm, harapannya inflasi tadi gitu ya, inflasi itu bisa itu bisa teratasi, ditekan, bisa ya, teratasi. oke, Sehingga pertumbuhan ekonomi ya bisa, tumbuh, tumbuh kira-kira ya. gitu. Walaupun di, NTB kita kemarin Min ya, min 1,7 ya, 27 kalau nggak 27 salah. ya. Nah, ada menarik juga ini terkait dengan kalau kita mau ngulik ini yang program 25 ini, pemberian modal ini hal yang bagus sebenarnya, tapi lagi-lagi ada lagi di situ ada pelatihan. Ini kok tiba-tiba ini ada pemberian usaha tapi, dilatih Berarti belum. iya, jadi belum berarti Ini bagaimana ini melihatnya? iya tadi makanya apa ya, Arahnya kemana ini? ya kalau kita berpikir positif ya, kalau kita berpikir positif Mhm, ya, jadi, UMKM yang ada selama ini berarti belum, belum belum sehat belum gitu ya. sehat, Belum produktif ya, makanya belum punya disuntik visi apa, punya visi bisnis yang, bisnis ya, sehat. sehat ke Heeh, depan seperti apa, mungkin itu anunya. mhm, Atau mungkin orangnya baru gitu ya, baru nah ini yang menarik yang baru ini. Kalau atau kit mungkin baru itu. oke Iya, sehingga berarti kalau baru memang ya dari awal bagaimana oke, mengajari dia membuat branding, kemudian branding, menghasilkan produk maupun menjual gitu ya, mem-branding produknya, heeh, lalu marketingnya seperti apa ya, mungkin itu anunya, kalau itu kan berarti baru. baru, Iya. tapi udah dikasih modal. Ini bagaimana ini? Ya kan kontradiksi ya, Kontradiksi, itu maksud kontradiksi. saya. Ada Sementara di kontradiksi. program berikutnya, dia akan melakukan pelatihan, pendampingan bagi pelaku usaha kecil Dan menengah. menengah, iya, Yang disasar ini kan yang kecil menengah. iya, iya. Jadi makna pendampingan itu ya mungkin saja itu bisa dilakukan Mhm, dalam rangka menyehatkan, ya. menyehatkan. Kemudian, dalam rangka kemudian memberikan edukasi Edukasi, yang lebih oke, kepada mereka supaya, mhm, apa, hitungan bisnisnya itu masuk gitu ya. oke, Sehingga dia bisa untung, lalu kemudian dia bisa, berkembang gitu berkembang, ya, dan juga mungkin dia bisa membuka usaha-usaha di heeh, tempat lain, oke, cabang-cabang mhm, mereka gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan uang yang lebih yang banyak, banyak. ya, seperti itu sih. Berarti ya, sementara kita ini ya kita dulu, berpikir positif aja dulu. Iya, Heeh, dengan positif dana dulu. 20 miliar ini untuk UMKM ini walaupun mungkin seperti yang tadi yang kita temukan di lapangan banyak yang berbondong-bondong masyarakat kita membuat surat Iya, iya, keterangan usaha. betul, betul, betul. Seharusnya kan yang dikasih orang yang sudah Sudah ada usaha. usaha. Nah, artinya begini, apapun itu tentunya kita tetap yakin bahwa Mhm. pemerintahan apapun itu tujuannya baik. Iya, Nah, tujuannya baik. iya, cuman baiknya juga supaya dia tambah baik gitu ya, Mhm, perlu rencana. dievaluasi dia, perlu Ya, aduh, direncana yang bagus, oke, kemudian dikontrol, kemudian mhm, perencanaan yang bagus gitu ya. Ya kalaupun baik apapun tapi tidak di-organize dengan baik, iya betul, ya sama aja gitu ya. iya Itu di dia tidak akan menghasilkan efek yang besar ya, berkelanjutan itu oke. nggak Jadi bisa. hanya stimulan Ya bentuknya, stimulan sementara nanti saja. begitu selesai, ya Ya selesai. selesai gitu. Begitu pembagian uang selesai di Ya UMKM, ya selesai. selesai, tanpa Jangan-jangan ada nanti evaluasi. uangnya dipakai juga beli rokok gitu kan. Nah ini yang mungkin kita Iya, harapkan leading sektornya iya harus lebih, harus jelas itu. serius dong untuk Iya, memverifikasi ini. Karena ini betul. saya melihat beberapa orang ini sudah mulai gentayangan ini mencari, Iya, "Ayo segera buat, surat, usaha, ini iya, mau dicarikan dana."
Ah, Dan mestinya juga kalau namanya usaha itu kan harus ada kelayakan usaha. mulai usaha. Jadi, apa usaha yang layak dia lakukan, Mhm, yang sedang berjalan, kemudian punya prospek. Nah, punya Lombok Timur punya mapping nggak tentang itu? oke, Misalnya ke apa, dinas, UMKM punya mapping nggak, Lombok Timur ini punya potensi ini, usaha. punya Mhm, prospek ini. oke, harus Ya, dipetakan. iya dipetakan. Oke, Jadi mereka langsung petakan gitu ya, mhm, sehingga dana itu memang terarah kemana terarah ke gitu ya, mana? dan itu Oke, memang prospek. prospek, Kalau hanya untuk memberikan ngasih-ngasih, siapa ngasih, saja bisa. bisa, Bupati siapa saja bisa, hanya uangnya untuk sudah ada ngasih-ngasih, kan? oh, uangnya ada. Nah, tapi kalau tidak ada mapping yang jelas tadi Nah, itu, ini arahnya ke prospeknya, ini mana? arahnya Oke, kemana, kemudian targetnya apa, mhm. ya siapa aja bisa saya kira Oke, ya. baik. Kita Nggak tentunya perlu tetap berharap mhm, ya, Pak Saleh, bahwa pihak, pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, iya. dia sudah punya, Iya, mapping harus punya tadi, mapping yang jelas, iya. ya. Jadi, ini mau siapa mau dikasih, Hmm, ada kualifikasinya kah dia? hmm, Ada, kriterianya kah dia? iya, Nah, ini yang penting, mungkin nanti akan kita mencoba untuk, menggali juga dari dinas terkait, agar apa, dana yang begitu besar ini betul-betul terarah iya, dan bisa menghasilkan, eee, apa ya, hal yang positif bagi masyarakat betul kan. betul, Nah, oke, baik. Mungkin sedikit, terkait dengan, program Smart ini, arahnya yang menurut Pak Saleh melihat ini sebagai bisa masukan, apa yang harus harus dilakukan ini, umpama yang tercapai kata-kata Smart ini? Dari, bupati ini. Sekarang nih untuk jangka 6 bulan atau 1 tahun ke depan lah untuk program ini. iya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat, Smart ini kan, apa ya, kalau dia menjadi sebuah, program Program berkesinambungan ya, kesinambungan dia mesti harus ada skala prioritas ya, prioritas. skala prioritas. Bahwa tahun ini dia harus menyelesaikan apa, Apa? Mhm, kemudian tahun kedua harus menyelesaikan apa, ketiga apa, dan keempat apa, dan kelima apa. Nah, oke. eee, sup dan perlu diingat juga bahwa ketika tahun keempat dan kelima, dia jadi incumbent. Oke Nah, oke oke. biasanya itu ada goyah mereka di situ. Iya iya iya. Goyah untuk antara mempertahankan kekuasaan atau melanjutkan kekuasaan Kekuasaan. tadi, Oke, maka itu bisa berubah dia punya visi itu. map yang jelas Iya, tadi bisa. itu bisa berubah. Oke oke. Karena mereka berpikir kalau kita lanjutkan ini, efek untuk kedepannya apa? Apa? Saya bisa berkelanjutan apa tidak? Oke. Nah, maka ini menurut saya tahun-tahun pertama ini memang harus Pertama, kedua, ketiga jelas, ini iya, jelas harus ya? jelas, ya harus jelas. Apa mau diselesaikan? Ya, apa yang diselesaikan. Misalnya di Lombok Timur kita lihat ini yang menjadi problem utama kita galian C misalnya. Gen C. Itu mau diapakan itu? Iya iya iya. Apakah kemudian dengan situasi hari ini, Mhm, Lombok Timur itu apa ininya itu, action-nya? Apa action-nya, kemudian terus akan memberikan rekonstruksi terus, rekomendasi terus gitu ya, untuk mendapatkan apa tadi, income, income gitu ya. PAD, Tapi yang sering tidak dikontrol oleh terkontrol. mereka itu adalah, itu soal, apa namanya, kapasitas truk Kapasitas ya, truk, dam itu. iya, Coba yang perhatikan, betul, dam itu kalau ngisi itu sampai mucung, ujung, sampai sudah pokoknya itu sudah ndak sesuai itu. sesuai Mestinya itu yang menjadi target target. pengawasan itu. Oke, Itu bisa saja itu kan melebihi kapasitas. Kalau iya melebihi iya, kapasitas nggak sesuai dengan apa, cara ketentuan yang ketentuan yang ada ada, di, dam itu kan bisa dicas, bisa dicas, dikena kena ya? tax ya, Mhm, kena tax dia. tapi nyatanya Nyatanya dibiarkan saja, kita lihat hanya lewat saja gitu iya ya, iya iya, nggak pernah dicek itu, mestinya itu dicek. mmm, Ya itu mulai kewenangannya itu ada di daerah itu, oke, mengecek itu, karena dia mengeluarkan izin itu. izin gitu, Iya. Nah, hmm, maka menurut saya memang, dia komprehensif, tidak hanya melihat dari segi, satu apa satu ya, item aja, item saja, oke, tetapi itu harus komprehensif. kayak Karena itu juga bagian dari satu, itu soal misalnya keselamatan, ya. keselamatan, oke, Itu soal kemudian, kenyamanan kenyamanan pengendara, pengendara juga. kemudian, kapasitas, jalan yang Jalan, dilalui, apakah sesuai dengan sesuai dengan anunya enggak itu, ya kapasitas kapasitas jalannya jalan itu, dengan muatan itu? dengan muatan itu. Oke Jadi harus ini, harus terukur semua. oke. Jadi enggak kemudian hanya dapat berapa rupiah itu gitu Iya ya. iya. Jadi dan yang Oke, menjadi masalah itu kemudian saking banyaknya itu ya, mhm, itu kan ya bisa dihitung lah, ini misalnya nih, berapa tahun ke depan Lombok Timur itu kayak apa kayak gitu apa? ya. Oke. Artinya begini Pak Iya, Ale, eee, berarti pandangan Pak Saleh sekarang ini untuk permintaan Smart ini, apa yang dilakukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini masih suram atau sudah ada ya ini? landai-landai saja ya. Jadi Landai-landai saja ya?
Kalaupun ada ya saya kira kita harus jujur juga. Memang Heeh. memang ada itu, beberapa tadi itu Mhm. ada. Nah, tetapi lagi-lagi kita perlu tentu masih pembuktian kan, Pembuktian ya. masih Ini pembuktian. masih baru ya, Karena baru 3 baru bulan. karena baru 3 bulan Oke. gitu ya. Ya sehingga memang ke depan kita harus, terus memantau Memantau, gitu ya, oke. terus melakukan, penjajakan gitu ya, melihat, Mhm. seperti apa Ya, action-nya gitu kita ya. menguji Kita visi menguji misinya itu ini. visi misi itu. Oke, Karena memang, visi misi ini harus diuji harus ya, diuji. harus Jadi diimplementasikan. 25 Iya, poin iya ini harus janji politik ya, diimplementasikan. harus dituntaskan Iya. dalam jangka 5 tahun. Jadi jangan sampai tetap saja jadi politisi, ya Oke. berjanji untuk berjanji. Ah, Ini susah kita ini. oke, Jadi berjanji untuk berjanji itu kan, ya nggak bisa nggak itu ya. bisa ya. Iya, Harusnya harus diimplementasikan dieksekusi. karena dia sudah menjadi pemimpin sekarang ini. Oke, tidak boleh berpikir lagi besok Oh, mau nggak bisa. oke oke, Dia harus action, action. harus action. Berarti Nggak mungkin dia harus, berjanji terus itu ya. terus karena dia sudah menjadi pemimpin Sudah jadi tadi. pemimpin, Oke, udah ada berarti waktunya itu. iya, ya kita harapkan jadi Bupati Warisin dan Edwin ini mungkin, lebih jelas lagi ya untuk apa targetnya 1 tahun, 2 tahun, dan Mhm, seterusnya. betul. Tentunya itu yang kita harapkan dan kita tunggu nih, Pak Ale. Iya, siap. Oke oke, mungkin sedikit, closing statement bagaimana melihat Lombok Timur ke depannya? Ya, Peluang. peluang Lombok Timur ke depan kalau kita lihat dari, ini ya, Mhm, kita kan Lombok Timur ini penduduk terbesar di satu koma NTB, empat ya? 1,3, sekian Iya ya. ya, hampir Hampir sama dengan penduduk NTB di Pulau Pulau Sumbawa Sumbawa, sana. oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang, kita lihat dari segi pariwisata gitu ya, Mhm, pariwisata kita, memang kita ini andalannya cuma satu, gunung sebenarnya. gunung, Ya, kalau misalnya kita bilang pantai, pantai di mana-mana ada. ada, Ada, semua ada. semua ada. Nah, masalahnya adalah gunung ini bukan kewenangan kita, Iya, pusat ya? yaitu pusat punya. Oke. Nah, kalau kemudian kemarin ada bupati bilang akan membuat kebijakan untuk Kebijakan, meretribusi gitu ya. Nah, itu mesti akan terbentur terbentur dengan kebijakan dengan pusat kebijakan ya? itu. Maka itu harus ada komunikasi intens Oke. memang untuk melakukan itu. Mhm mhm. Nah, kemudian dari segi, pertanian, kita Mhm, ini kan itu luar biasa luar biasa. pertanian kita, Memang masyarakat luar kita biasa kita kalau petani pertanian, ya. hampir boleh dikatakan Ya, 80-an 80% ya, persen ya? 80% kita Ya. punya ini. Dan sebenarnya kalau mau memetakan ya, kita Mhm, bicara memetakan bahwa Lombok Timur itu kan selatan, tengah, dan utara. utara. Itu kalau dipetakan, selatan, tengah, utara Mhm, ini kan dia punya potensi yang udah macam-macam, berpotensi berbeda. berbeda ya? Oke. Maka itu kalau dia apa ya, dia dikelola, di Dikelola dengan baik ya, manajemen manajemen. penanamannya gitu, Heeh, manajemen pertaniannya, wah itu saling memasuki saling ya, masuk. saling memasuki, Ter maka Lombok Timur itu nggak akan kekurangan. tidak kekurangan Jangan ya? kekurangan. Oke. Misalnya di selatan sana itu pas kering, di sini Hujan, banyak hujan, air berarti banyak air air banyak. ya, betul betul. Ya, sehingga dia akan ini. Nah, Ya, yang masalahnya itu enggak ada itu gitu belum ya, ada, belum belum kelihatan. ada itu, nggak Oke. kelihatan. Nah, sehingga ke depan saya kira memang harus dipetakan betul ya, Mhm, bagaimana potensi-potensi yang ada di Lombok Timur ini, dan itu, semua itu digerakkan bisa digerakkan. untuk Nah, kemaslahatan masyarakat kemaslahatan ya? umat. Nah, kemudian menurut saya yang menarik sebenarnya itu Mhm, ada religius itu. religius itu ya, apa itu? Apa religius itu gitu ya? Apakah hanya untuk menggaji marbot gitu Mabur? ya, menggaji ini gitu ya, apakah Heeh, itu disebut religius? mhm, Dalam pandangan saya, di beberapa kota di kota Indonesia Indonesia, mhm, itu kota-kota itu misalnya kalau kita lihat di Jawa sana, di Jogja sana, itu iya, ada namanya subuh berjamaah. subuh berdoa, Itu dianu oleh pemerintahnya, dikoordinir, dikoordinir oleh pemerintahnya, subuh berjamaah, bukan itu hanya satu. gaji marbot aja, Iya, bukan hanya pemerintahnya. Kemudian, misalnya juga gerakan mengaji, gerakan mengaji, oke, ya, gerakan mengaji. Misalnya kita di sini kan punya mahat, punya mah mahat kita banyak, punya pesantren punya banyak, pesantren banyak. harusnya Nah, pertanyaannya itu di-manage, mau diapain? oke, Kalau kita bicara religius tadi, religius itu, misalnya juga ini menarik ya, bukan mhm kita ini ya, misalnya di satu, masjid di Jogja, misalnya mhm, Jogakarian misalnya, oke, itu mereka punya prinsip nol saldo. saldo, Jadi semua uang-uang yang masuk itu dipergunakan untuk mhm, kemaslahatan umat. oh iya iya Nah, iya, berani nggak MUI itu memfatwakan di Lombok Timur itu ya, oke. bahwa nol saldo di semua masjid misalnya. Nah, ini menarik Sehingga ini. itu semua itu bisa ini kan Ini kita baru bicara sinkron ya religius sama ya. itu? Sama itu Iya, nggak akan ini, religiusnya di mana masuk religiusnya? oke. Itu Berarti nggak Kak ada Saleh ininya. melihat religius ini masih belum Itu hanya omong-omong tuh, eee, jadi itu harus jelas itu. iya iya iya. Implementasinya mau dijalankan itu Tidak apa? hanya menggaji merpot dan guru ngaji ya? Kalau itu siapa saja bisa, Oke. ya. Tapi Kalau harus ada uang harus jelas. punya, eee,
peran yang gerakan gerakannya yang jelas. jelas ya. Kalau zakat misalnya, zakat itu benar-benar kalau pemerintah itu zakat itu kan bahasanya itu bukan diminta ya, Mhm, tetapi diberikan diberikan. diberikan. Nah, Oke pemerintah ini dengan apa ya, dengan tidak hanya melihat misalnya, PNS atau yang oke, BUMD itu ya. BMD Nah, kita ingin sebenarnya semua masyarakat ini ini ya, harusnya punya melakukan melakukan gerakan gerakan itu ya, bersama, gerakan bersama. karena ini menjadi Tetapi pertanyaannya kenapa mereka nggak melakukan itu? Karena oke, mereka nggak percaya, kurang percaya sama Basasnya misalnya. Nah berarti itu hanya kan dicari, BUMD sama PNS iya, saja ini Mas ya? itu menurut saya. Jadi Oke, kalau mereka percaya, oh siapa aja bisa bisa, itu kan. ya Nah ini challenge-nya itu adalah ya, bagaimana membuat masyarakat itu oke, percaya. religius Ya ini religius ini, kuncinya, ya kuncinya di tidak situ. hanya sekedar memberikan honor kepada Ah, marbot. itu siapa aja bisa Oke, ya berarti gitu. kita harapkan ada gerakan, Ada gerakan. ada, program yang spekulasi lah bagi kadang-kadang bupati terkait dengan gerakan religius ini. Iya, harus jelas Karena itu. tadi itu kita ini Lombok Timur, gudangnya pondok pesantren. Iya Mah, bagaimana memanage-nya? iya. Nah, Misalnya bukan mewajibkan ya, misalnya heeh, pondok pesantren itu punya koperasi koperasi pesantren atau pesantren. yang terus dia bergerak, Iya iya, misalnya, dia disupport oleh pemerintah. oke. Kita kasih bantuan, kalau ada pontren misalnya buat Oke, pondok pesantren, buat mhm, koperasi, kita support. oke. Oh, Santri-santri juga wah, diberikan pelatihan diberikan tentang ya, UMKM maksudnya. UMKM misalnya. Tidak Wah, hanya dikelola oleh pondok sendiri, tapi iya, harus backup oleh pemerintah backup oleh kan? pemerintah. Itu baru masuk mungkin. Biru Mas, itu namanya semangat apa ya, Religius, gitu ya. oke oke oke. Bukan hanya memberikan merbot ya. Baik. Jadi ya Oke, ini cukup cukup kita menarik ini ya, ini baik. apa, Ini mumpung pikiran-pikiran baru loh, anak muda ini. Jadi mumpung baru nih Pak iya, ya. harus Ini baru 3 dipikirkan. bulan ini. Iya Siapa tahu nanti pemerintahan bupati ini mendengar ini dan bisa iya, memutar arah mhm. kebijakan religius itu loh. Religiusnya Tidak seperti hanya apa? memberikan honor, Misalnya bisa ya, dihitung kok, di satu kita punya 239 desa, desa kota, desa kelurahan. kelurahan kita Iya, kan 254. oke. Bayangkan berapa kita punya itu Masjid satu desa kan satu masjid lah kan, sudah satu itu masjid minimal, minimal itu. ada 3 4 Oke malah lah kita pemerintah daerah itu anu aja, anggarkan 245 tadi, tadi ya, masjid tadi. masjid ada. Dan di situ aktif semua Oke, kegiatan pengajian, pengajian semua ya. ada di situ. Mahar semua dimasuk ke apa, dikerahkan di sana. Dikerahkan, support Pemda itu Support Pemda. kelihatan di situ. Oh, itu religius, Pak. Oke. Ya, Baik, jadi kita tunggu ini nanti, kita tunggu. religiusnya ini terutama, Ah, karena kita ini basisnya santri loh. iya santri. Lombok Oke, itu terkenal dengan sejuta sudah masjid, masjid, 1000 masjid mau gitu ya. diapakan Mau maksudnya. diapakan. Oke, Iya, ini menarik dan tentunya akan berseri nih Pak Aleh nanti. Yang penting bagus. ini sebagai pembukaan aja, karena ini Oke. pemerintahan baru, mumpung baru kita kasih dia Kita kasih iya, konsep-konsep, ide-ide yang tentunya bisa diselaraskan sama iya, visi visi misinya, misinya. gitu. Oke, baik, sahabat podcast Suara Jani, cukup menarik sebenarnya pembicaraan ini, tapi kita cukupkan aja sampai di sini dulu. Iya Nanti iya, kita akan mengulik lebih, jelas lagi, lebih dalam lagi, kita berikan dulu pemerintahan ini iya bekerja, Pak Aleh, iya, supaya kita lihat hasilnya. betul Apakah betul. sesuai dengan visi misinya Mhm, atau memang, apa yang ada di dalam iya, pikiran saat itu dieksekusi. Tentunya kita betul. akan menanti dan menguji visi Iya, misi ini. Oke, itu terima kasih Pak Saleh, sama-sama, terima atas kasih. waktunya, Iya berbincang-bincang singkat dan ringan insyaallah lah. iya Tujuan kita adalah untuk kebaikan iya, untuk Lombok Timur Lombok ya, Timur, oke. tidak ada yang lain Oh, ya. Oke, baik terima kasih, Pak oke Saleh atas waktunya. Mohon maaf oke, atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq iya. wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Oke.